Shalom adik-adik semuanya. Shalom adik-adik semuanya. Hari ini siap memuji nama Tuhan, amin. Yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya. Ayo adik-adik semuanya ambil sikap doanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya buat hari ini, buat penyertaan Tuhan, buat kesempatan kalau kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih sehat Tuhan, kalau kami juga masih bisa bersekolah Tuhan walaupun dalam keadaan online. Kalau kami juga masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat Kak Mary yang hari ini akan menyampaikan isi hatimu. Berkati Kak Mary ya Tuhan, berkati biarlah setiap firman yang disampaikan boleh kami mengerti Tuhan. Kau berkati pekerjaannya, keluarganya, dan pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Kasih.
teringatnya dulu masih ada nggak? Kalau nggak ada tadi berarti adik-adik kurang semangat. Yang keluar keringat berarti semangat. Oke? Hari ini kita mau nyembah Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Oke, nggak ada yang buka mata. Kita mau fokus hari ini sama Tuhan. Karika mau tanya, siapa yang hari ini kangen sama Tuhan? Katakan, Tuhan, hari ini datang ya ke rumah kami masing-masing. Kami rindu sama Tuhan. Amin. Yang rindu katakan sekali lagi, amin. 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 Kita angkat pujian ini. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya semua. Kita menyembah hari ini. Kita mau ketemu Tuhan hari ini. Bapakku datang menyembahmu di sini. Kami percaya Tuhan, ku percayakan ada bagi kami, ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat tangan
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Lagi katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
Kalau ada di samping kirinya katakan, hari ini kamu ketemu Tuhan gak? Hari ini kamu semangat gak? Ayo tanyain, semangat. Semangat gak Kak Cynthia? Semangat dong. Oke, semangat. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Siap Kak. Siap? Siap. Siap? Siap Nggak kedengaran dong. suaranya. Siap? Siap Kak Rika. Yang siap katakan amin. Amin. Oke, kita akan Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat bangsa Indonesia. Berkatilah Indonesia supaya aman, damai, dan tentram. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia supaya lancar dalam perekonomiannya. Dan juga kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Berkatilah jajaran tertinggi hingga jajaran yang terendahnya. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa buat Opa, Oma Johan ya Tuhan, supaya Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang, dan juga supaya semangat dalam memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kakak-kakak sekolah kami ya, sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah supaya Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa buat teman-teman kami. Berkatilah teman-teman kami yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah supaya Engkau kuatkan. Tuhan, berkatilah keluarga teman-teman kami yang sakit supaya Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam adik-adik semua. Ya, kakak berdoa semuanya kita dalam keadaan baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita baca Mazmur 91. Bagi yang sudah hafal, puji Tuhan. Nah, kita baca bersama-sama 3-2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang hamba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Adik-adik berdoa juga di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati setiap firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, kita pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di Kejadian 12, Kejadian 15 sampai 17 dan Kejadian 22. Nah, ceritanya ini adalah tentang Abraham
dan Ishak percaya dan dibenarkan. Nah, adik-adik pasti sudah tahu ceritanya ini. Nah, kakak mau mengingatkan kembali di mana Abraham ini adalah orang yang percaya Tuhan. Orang yang taat akan firman Tuhan. Kita bisa lihat di Kejadian 12 ayat 4, di mana saat Tuhan berfirman kepada Abraham, dia melakukannya. Tuhan menjanjikan tanah Kanaan. Nah, pada waktu itu Abraham tidak tahu bagaimana situasi di sana. Tapi dengan hati yang taat, dia mau melakukannya. Tolong Kak, slide langsung. Di sini, jika kita membaca terus di Kejadian 15-17 juga, di sana Tuhan memberikan Abraham janji. Wah, janji apa itu? Nah, ini bukan janji-janjian ya adik-adik, tapi ini adalah janji Tuhan kepada orang yang berkenan di hatinya. Nah, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan kepada Abraham yang banyak. Yang banyaknya bagaimana? Banyaknya melebihi bintang, melebihi pasir di tepi pantai. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menggenapinya. Dia akan menggenapinya tepat pada waktunya. Nah, itulah Tuhan memakai Abraham pada masa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu ada. Jadi kita percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan tidak ada, tapi Tuhan Yesus itu ada. Nah, selanjutnya adik-adik, jika kita membaca lagi di Kejadian 17, Tuhan itu dia akan menepati janjinya. Pada masa itu Abraham dan Sarah istrinya belum memiliki anak. Nah, Tuhan tadi janji bukan? Nah, sekarang Tuhan menepatinya. Nah, Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki. Siapa namanya adik-adik? Ya, betul, Ishak. Ya, Tuhan memberikan anaknya bernama Ishak. Nah, senangnya hati Abraham dan Sarah. Mereka senang sekali. Mereka mendapatkan anak atau keturunan. Dan Tuhan Yesus pada waktu itu dia menguji kepercayaan Abraham ini adik-adik. Dia tahu Abraham ini taat, tapi dia juga mau menguji apakah Abraham masih tetap setia meskipun janji Tuhan sudah digenapi dalam hidupnya. Nah, kalau kita baca di Kejadian 22 ayat 6 sampai 14 itu, coba kakak bacakan ya. Adik-adik boleh juga buka Alkitabnya di rumah. Nah, di Kejadian 22 ayat 6-14 itu Tuhan memerintahkan dia apa adik-adik? Nah, kita baca juga ya. Di ayat 2 lah dulu. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Wah, adik-adik, sudah lama mendapatkan anak. Sekarang Tuhan Yesus bilang lagi, persembahkan anakmu. Nah, kira-kira bagaimana ya? Apakah Abraham ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 6, lalu Abraham itu mengambil kayu untuk korban bakaran dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, adik-adik, meskipun hati Abraham itu sedih, meskipun hati Abraham itu sepertinya putus asa, gimana enggak sedih adik-adik, dia ingin
Dia tidak ingin juga berpisah dengan anaknya, tapi dia juga lebih mencintai Tuhan karena dia percaya Tuhan akan menyediakan korban untuk persembahan itu nanti. Nah, adik-adik, setelah Abraham ini melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, nah, lalu di ayat 12 itu, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Wow, luar biasa adik-adik. Bagaimana kalau pada zaman ini? Apakah kita masih menemukan Abraham pada zaman ini? Luar biasa, kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini sangat luar biasa. Mengapa kakak bilang luar biasa? Firman hari ini mengingatkan kita untuk menjadi percaya dan terima Tuhan Yesus. Taat pada firman Tuhan dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Bila Tuhan sudah berfirman atau berjanji, maka pasti digenapi sesuai waktunya Tuhan. Luar biasa enggak Tuhan Yesus kita? Berikan tepuk tangan adik-adik. Ya, kita bangga punya Tuhan Yesus. Siapa di sini yang bangga punya Tuhan Yesus? Lambaikan tangannya di rumah. Oke. Jadi kita bangga ya punya Tuhan Yesus. Dan kita juga firman ini mengingatkan kita bagi orang tua maupun yang akan menjadi orang tua, kita mesti mengenalkan atau mengajari anak-anak kita tentang Tuhan Yesus sedini mungkin. Seperti Abraham, kita bisa membaca di Kejadian 22. Nah, bagi Tuhan juga tidak ada yang mustahil adik-adik. Meskipun di usia Abraham itu sudah 100 tahun, meskipun istrinya juga sudah usia 90 tahun, tapi dia masih bisa mempunyai anak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada saat ini supaya kita mengerti bahwa waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibenarkan. Jadi firman hari ini banyak mengingatkan kita. Sekali lagi kakak ulang kesimpulannya, inti dari firman Tuhan ini. Bagi adik-adik yang mau menulis, boleh. Silakan ya. Nah, kita ulang lagi. Pertama, apa sih firman pada hari ini yang mengingatkan kita? Pertama, percaya dan terima Tuhan Yesus. Ya. Kedua, taat pada firman Tuhan. Ketiga, melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Keempat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Kelima, bila Tuhan sudah berfirman atau berjanji, maka pasti digenapi sesuai waktunya Tuhan. Dan yang terakhir adalah bagi orang tua yang akan menjadi orang tua, kita mesti mengenalkan atau mengajari anak-anak kita tentang Tuhan Yesus. Nah, kita belajar dari Abraham ini adik-adik. Kita bersyukur kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan Yesus saat ini. Masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Meskipun tidak ibadah kita di gereja, tapi kita bisa ibadah di rumah. Nah, adik-adik, ayat hafalannya adalah Roma 10 ayat 9 sampai 10. Nih ayat yang penting, ayat penutupnya adik-adik. Kita baca ya. Siapa yang sudah dapat di rumahnya? Ayo. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Oke. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sama-sama kita adik-adik. 3, 2. Karena
dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ada amin adik-adik? Amin. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan hari ini, hendaknya memberkati kita semua. Jangan lupa juga adik-adik jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan sampai jumpa kita minggu depan. Sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang lebih lagi tentang firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa mengoreksi hidup kami, firman-Mu menjadi rema bagi jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh keluarga adik-adik sekolah minggu dimanapun saat ini berada Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu, berkati pertumbuhan mereka Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, berkati firman ini dan materaikan dalam hati kami. Haleluya, amin.